Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Marsekal TNI Purnawirawan Elang Surjadi Suryadharma lahir di Banyuwangi pada tanggal 6 Desember tahun 1912, terlahir dengan nama Elang Suryadi Suryadharma. Ia adalah anak dari Raden Suryaka Suryadharma yang bekerja sebagai pegawai bank di Banyuwangi. Elang adalah gelar kebangsawanan yang ada di Keraton Kanoman Cirebon yang berarti Raden. Namanya kemudian disesuaikan dengan ejaan baru menjadi Raden Suryadi Suryadharma. Ia masih memiliki garis keturunan dari Keraton Kanoman, Cirebon. Buyutnya adalah Pangeran Jakaria alias Aryabrata dari Keraton Kanoman, Cirebon yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Sedangkan kakeknya adalah Dr. Pangeran Boy Suryadharma yang bertempat tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Dia tamatan sekolah dokter Jawa Stovia. Suryadi Suryadharma tidak pernah mengenal sosok ibunya karena sang ibu meninggal dunia pada saat Suryadi Suryadharma masih bayi. Pada saat Suryadi Suryadharma berusia 4 tahun, sang ayah pun meninggal dunia. Suryadi Suryadharma telah menjadi anak yatim piatu dalam usia yang masih sangat kecil. Sepeninggal kedua orang tuanya, Suryadi Suryadharma ikut keluarga kakeknya di Jakarta. Pada tahun 1918, menjelang usia 6 tahun, Suryadi Suryadharma masuk sekolah ELS atau Europe-Slager School, yaitu sekolah dasar khusus untuk anak asing atau bangsa Eropa dan Tiongkok dan anak-anak Indonesia yang memiliki keturunan bangsawan atau anak pejabat yang kedudukannya bisa disamakan dengan bangsa Eropa. Pada tahun 1926, ia menyelesaikan pendidikannya di Europe-Slager School, yang kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu Hoger Burgersulte Bandung atau HBS Bandung, sekarang ditempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung. Namun sebelum berhasil menamatkan sekolahnya di kota ini, ia harus berpindah ke Jakarta dan melanjutkan di Koning Willem III School T Batavia HBS di Jakarta, dan berhasil diselesaikan tahun 1931. Setelah lulus dari Koning Willem III School, beliau terus berusaha mengejar cita-citanya menjadi penerbang. Dari Koning Willem III School ia tidak dapat langsung mengikuti pendidikan penerbang, karena persyaratan menjadi penerbang harus menjadi perwira militer terlebih dahulu. Untuk menjadi perwira militer, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti pendidikan perwira di KMA atau Koninklijk Militair Academy, yang saat itu hanya ada di Breda, Belanda. Keinginannya yang besar untuk menjadi penerbang, membuatnya pada bulan September tahun 1931, beliau mendaftarkan diri masuk pendidikan perwira di KMA Breda, Belanda. Keinginannya untuk menjadi anggota militer ini sebenarnya tidak disetujui oleh Dr. Boy Suryadharma, kakek yang sekaligus menjadi ayah angkatnya. Namun setelah mendapat penjelasan dari Suryadi Suryadharma, akhirnya kakeknya tidak keberatan Suryadi Suryadharma menjadi kadet taruna di KMA atau Koninklijk Militair Academy di Breda, Belanda. Di lingkungan kadet, ia sering disebut dengan berbagai julukan, antara lain Brown Baron yang artinya pangeran berkulit coklat. Selain itu, di kalangan rekan-rekannya di KMA, ia dipanggil dengan nama Yakobus. Selama menempuh pendidikan, ia sangat gemar membaca terutama mengenai sejarah penerbangan di Eropa. Salah satu tokoh yang sangat ia kagumi adalah Giulio Douhet. Giulio adalah salah seorang jenderal berkebangsaan Italia dan pernah menulis buku dengan judul The Command of the Air dan diterbitkan pada tahun 1921. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwasanya kekuatan udara tidak hanya sebagai penunjang serangan angkatan darat, tetapi ia bisa dipergunakan untuk menghancurkan sasaran-sasaran yang besar dan berada jauh dari pangkalan. Akhirnya pada bulan September tahun 1934, Suryadi Suryadharma lulus dari Akademi Militer Breda, Belanda, dengan pangkat Letnan II. Pendidikan di KMA diselesaikannya selama 3 tahun. Setelah lulus, ia ditempatkan di Satuan Angkatan Darat Belanda di Nijmegen. Baru 1 bulan kemudian, tepatnya di bulan Oktober tahun 1934, ia dipindahkan ke Batalion 1 Infanteri di Magelang sampai bulan November tahun 1936.
Suryadi Suryadharma memiliki pengalaman yang kaya selama Perang Dunia II, karena ia merupakan satu dari 40 bumiputera yang diterima di Akademi Militer Belanda KMA di Breda, Belanda. Sebelum Perang Dunia II pada era Hindia Belanda, pada tahun 1942, Suryadi Suryadharma turut serta dalam operasi pengeboman kapal-kapal tentara Jepang, yang berjumlah tidak kurang dari 50 buah di atas langit yang cerah di Pulau Tarakan, Borneo, tanggal 13 Januari tahun 1942. Dalam operasi pengeboman ini, Suryadi Suryadharma bertindak sebagai navigator dan berpangkat Letnan Warnemir. Dari ketiga pesawat Martin B-10, Belanda. Dari 3 buah pesawat udara yang dikirimkan untuk operasi ini, hanya satu yang selamat dan diawaki oleh Suryadi Suryadharma. Atas jasa keberanian yang luar biasa ini, Suryadi Suryadharma mendapatkan medali Het Bronze Kruis, atau The Bronze Cross, sebuah tanda jasa khusus dalam bidang militer dan hanya dianugerahkan untuk mereka yang memperlihatkan keberanian luar biasa terhadap musuh. Suryadi Suryadharma mendapatkan berita bahwa sekolah penerbang atau Vliegschule di Kalijati membuka pendaftaran bagi tentara Hindia Belanda, setelah bertugas beberapa lama di Batalion 1 Infanteri, Magelang. Proses seleksi awalnya ia mengalami kegagalan pada fase tes kesehatan, di mana ia dinyatakan menderita malaria dan sedang kambuh. Tahun depannya, ia melamar lagi, tetapi ditolak dengan alasan belum sembuh dari sakit malarianya. Dan baru pada kesempatan ketiga, ia lolos dari tes kesehatan dan memulai pendidikan penerbang di Sekolah Penerbang Kalijati, pada Desember tahun 1937. Ia diterima sebagai navigator tetapi Suryadi Suryadharma konon berbakat sebagai penerbang namun tidak diizinkan karena ia pribumi. Suryadi Suryadharma punya segudang pengalaman dengan terlibat dalam operasi-operasi udara Angkatan Udara Belanda, terutama ketika Belanda terdesak oleh invasi Jepang pada awal 1940-an. Ia terkenal akan keberaniannya sebagai navigator, sebagai letnan penerbang intai, dengan 3 pesawat pembom Martin B-10, yang mengebom armada Jepang di Tarakan tanpa disertai fighter escort pada tanggal 13 Januari tahun 1942. Mereka berhasil mengebom 2 kapal penjelajah cruiser Jepang, tetapi kemudian mereka diserang oleh pesawat-pesawat Zero, sehingga hanya bomber yang dipimpin oleh Suryadi Suryadharma yang berhasil kembali meskipun dalam keadaan rusak dan penerbangnya luka parah. Karena jasanya, pemerintah Belanda menganugerahi The Bronze Cross atas keberaniannya menghadapi musuh dan Medals for Distinguished Service During Combat untuk Jan Lukin yang menjadi pilot pesawat tersebut dan sebagai komandan skadron Martin B-10. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.